Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam adabul Jum'ati, etika tata krama Jumat di hari Jumat. Wa minas sunnati an taqra'a fi arba'i raka'atin. Ketemu? Halaman berapa? 73 paling bawah. Wa minas sunnati an taqra'a fi arba'i raka'atin. Wa minas sunnati, dan termasuk sunnah, karena kemarin kan kita sudah diajarkan, kalau mau pergi ke masjid itu kita sudah siap dari pagi-pagi, berangkat dari pagi menuju ke tempat sholat Jumat. Kalau panjenengan berangkat pertama kali, maka seperti panjenengan itu berkurban unta. Kalau berangkat kloter kedua, ya panjenengan seperti berkurban sapi. Kalau kloter ketiga, maka panjenengan seperti berkurban kambing. Kalau kloter keempat, seperti panjenengan itu berkurban ayam. Kalau panjenengan itu dilanjutkan ke kloter kelima, maka seakan-akan panjenengan itu berkurban telur. Lah, ini sudah mendekati, Pak. Enggak tahu kalau panjenengan itu sudah masbuk di dalam Jumat, entah dapat apa itu panjenengan. Karena katanya innan nasya fi qalbihim inda an-nadari ila wajhillahi ta'ala ala qadri dukhurihim ila al-jumu'ah. Dikatakan bahwasanya manusia di dalam kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sudut pandangannya Allah itu diukur seberapa pagi dia berangkat, seberapa pagi dia berangkat sholat Jumat. Saya, Pak, jam 9 sudah berangkat saya, tapi kebete jangan nyampe sana kadang belum ada orang. Makanya kalau bisa panjenengan itu setelah nyampe panjenengan itu usahakan carilah shaf yang pertama. Maka apabila orang-orang sudah berkumpul, shafnya sudah terisi, jangan sekali-kali panjenengan melangkahkan leher-leher mereka. Artinya loncat pinggir, sudah tahu full, ngelewatin ke depan. Siapa suruh enggak? Kalau pengen shaf depan, berangkat jam 6, Pak. Berangkat jam 12 kurang 15 menit pengen paling depan. Akhirnya dari belakang maju. Akhirnya berapa banyak orang yang dilangkah ini. Enggak boleh, enggak sopan itu. Etikanya di
dalam kitab Bidayah kurang pas. Kemudian tidak boleh panjenengan melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Silahkan panjenengan cari, kalau di masjid itu di sholat Jumu'ah, silahkan panjenengan cari di dekat tembok, cari di dekat tiang kalau bisa. Tapi jangan rebutan, berapa orang? Kalau tak rebutan ditiba-tiba. Kenapa? Biar panjenengan tidak dilangkahi orang. Ya kalau di tembok sini siapa yang lewat tembok? Ya, itu diajarkan oleh Al-Imam Ghazali. Silakan carilah tempat duduk dekat tembok. Dan janganlah duduk kecuali panjenengan itu melaksanakan tahiyat masjid. Dan yang paling baik adalah panjenengan sholat 4 rakaat. Jadi setelah nyampe panjenengan sholat tahiyat, kemudian melanjutkan 4 rakaat. 4 rakaat, setiap rakaat setelah baca Fatihah silahkan baca Al-Ikhlas 50 kali. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai 50 kali. Berarti 2 rakaat 100 kali. 4 rakaat berarti 200 full huwallah. Al-Ikhlas. Cuma depan pakai. Tadi kalau berangkat dengan jam setengah 12 enggak bisa. Harus jam 8 gitu ya, baru bisa mengamalkan. Anna man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yurahu. Orang yang mengerjakan hal itu tidak akan mati hingga diperlihatkan tempat dia di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan surganya banyak, Pak. Banyak orang yang saleh diperlihatkan surganya. Habibun Najjar diperlihatkan duduk surganya, Asyir diperlihatkan duduk surganya sebelum wafat ruhnya, sebelum dicabut. Akhirnya Pak tersenyum, Pak. Oh, lebih nikmat itu tempat ketimbang di dunia. Panjenengan akan diperlihatkan. Cuma harus mampu setiap rakaat setelah baca Fatihah berapa, Pak? Berapa? Yang semangat 50, Pak Ustaz. 50 kali. Lumayan. Terus wa minas sunnati, dan termasuk sunnah antaqra'a fi arba'i raka'atin, di dalam 4 rakaat, di antaqra'a membaca engkau fi arba'i raka'atin, di dalam 4 rakaat. Di dalam 4 rakaat itu panjenengan membaca surat Al-An'am, akan surah Al-An'am. Wal Kahfi, dan surah Al-Kahfi. Wa Taha, dan surah Taha. Wa Taha, dan surah Taha. Wa Yasin, dan surah Yasin. Jadi kalau kita ini disunahkan untuk membaca surah Al-An'am, surah Kahfi, Taha, dan Yasin. Jadi bukan hanya surah Kahfi, surah Yasin sama, surah Taha sama, surah Al-An'am sama. Makanya kalau bisa dibaca semuanya, bukan hanya Yasin saja. Ada orang yang fanatik sama Kahfi saja, ada yang orang yang Yasin saja. Jangan, Pak, fanatiklah panjenengan kepada 30 juz.
atau 114 surah. Natiknya sama Yasin saja, natiknya sama Kahfi saja. Jangan. Berartilah saya dalam seminggu harus bisa menghatam 114 surah. Jangan milih-milih surah, mulai awal sampai belakang biar dibaca. Ya kalau orang-orang Yasin ya cepat hafal, jegang baca Yasin. Orang meninggal Yasin, akhirnya favorit Yasin. Fa in lam takdir, maka jika engkau tidak mampu, fa surata Yasin wa Dukhan, maka silakan panjenengan membaca pada surah Yasin dan Dukhan. Wa alif lam mim as-sajadah, dan alif lam mim surah as-surat as-sajadah, as-sajadati, as-sajadati. Wa surat al-mulki, dan surah al-mulk. Ya, kalau panjenengan tidak bisa, tidak mampu, maka silakan cukup Yasin, surah Al-Dukhan, surah As-Sajdah, surah Al-Mulk. Wala tada, dan janganlah engkau meninggalkan qira'ataha di surah-surah, akan membaca surah-surah ini Lailatul Jumu'ati, di malam Jumat. Dan jangan kau meninggalkan membaca surah ini di malam Jumat. Fafiha, maka di dalam Lailatul Jumu'ah ini fadlun kasirun, terdapat keutamaan yang banyak. Kemarin malam Jumat kemarin, sekarang malam Minggu. Jadi semangatnya sekarang lo semua pulang mau baca surah Toha, surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-An'am. Enggak apa-apa baca malam ini, tapi yang utama di malam Jumat. Walam yuhsin dalika, dan barang siapa yang tidak memperbagus, siapa man dalika akan membaca surah-surah ini atau surah-surah tersebut. Kalau panjenengan nggak bisa baca surah-surah yang telah kita sebutkan, Al-An'am, Al-Kahfi, Yasin, Ad-Dukhan, ini kan 4 rakaat ya, berarti setiap rakaatnya ini Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Yasin, ini panjang ya. Dan juga jangan panjenengan tinggalkan membaca surah ini di malam. Malamnya juga baca. Kalau 4 rakaat ini kan sebelum sholat Jumat. Malamnya jangan ditinggal. Kenapa? Utamanya banyak. Barang siapa yang tidak bisa memperbagus dengan surah-surah yang kita sebutkan, falyuksir, maka perbanyaklah engkau min qiraati suratil Ikhlas, dari membaca surah Al-Ikhlas. Silahkan berbanyak surah Al-Ikhlas malamnya itu. Siapa yang tidak hafal surah Al-Ikhlas? Apa Pak surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saja. Itu yang rada-rada pakai lagu. Kalau yang enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bagaimana versi panjenengan, yang penting memperbanyak surah Al-Ikhlas. Wa aksir, dan memperbanyak engkau minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Rasulullah fi hadzal yaumi, di hari ini khasatan, secara khusus. Ya banyak panjenengan bersalawat, bukan hanya malam Jumat itu malam salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya panjenengan terserah.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya kalau nggak mau kayak lagu, nggak Ustaz, berampas saya kayak lagu. Kayaknya itu melanggar aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ya pokoknya yang nyaman saja. Kalau yang nggak nyaman nggak dikerjakan. Yang penting baca selawat. Gara-gara panjenengan nggak mau pakai lagu, malah nggak baca selawat. Itu salah. Kalau panjenengan nggak suka lagunya, silahkan baca selawat. Kalau panjenengan nggak bisa, nggak mau suka selawat versi yang lain kan macam-macam. Versi macam kan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanzilul lahiri. Atau panjenengan Allahumma sholli ala Muhammad bil qulub wa tawaliya wa tawaliya wa afiyati. Ada begitu kan? Ada yang begitu. Kalau nggak suka jangan. Tapi memang yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus artinya kalau nggak suka sama lagunya, yo panjenengan jangan tinggalkan sholawat. Sholawat yang versi itu nggak dibaca malah karaokean, ini salah. Nggak suka sholawat yang begitu malah karaoke di malam Jumat. Nggak salah juga. Karaokean nggak salah, yang penting panjenengan karaokean bukan karena meninggalkan sholat. Wa ma'ana dan bila mana kharaja imamu, kharaja keluar al-imamu, siapa imam, faqta'is salata wal kalam, maka berhentilah panjenengan untuk sholat, wal kalam, dan berbicara. Ya, kalau bisa, maksudnya faktor di sini sholatnya dipercepat, jangan dilama-lamain. Ketika panjenengan imam sudah menaik mimbar, dipercepat sholatnya. Kalau panjenengan sholat mutlak, sholat qabli dan sebagainya dipercepat. Kalau imam sudah naik mimbar berkhutbah, dan jangan berbicara juga. Wastaqil, dan sibukkanlah engkau bijawabil mu'adzin, dengan menjawab orang yang adhan. Sibuk menjawab orang adhan. Summastimai, dan juga sibukkan panjenengan bistimai, dengan menyimak. Istimai khutbah, dengan menyimak khutbah. Pelajaran khutbah, khutbah. Menyimak khutbah. Menyimak ya khatib yang ada di atas itu. Watti'ati, dan mengambil pelajaran atau menerima nasihat biha, dengan khutbah. Jangan simak, ambil pelajaran apa yang disampaikan oleh khatib. Kasihan khatib, Pak, sebelum berangkat itu sudah mikirin apa yang akan disampaikan kepada jemaah. Sampai ke sana sama jenengan ditinggal situ. Jauh dia, ada yang dari sekarang, ada yang dari Jakarta, nyampe ke atas panjenengan ditinggal tidur. Apalagi tukang khotibnya pelan, kayak sedang dongeng gitu, ngantuk. Kalau saya banyak, saya tambah kerasin. Kalau sudah dikerasin, saya naik, suara saya masih tidur. Aku qauli hadza wastaghfiru billah. Itu bangun biasanya. Itu bangun. Heran saya sudah tahu sidangnya itu. Oh, ini sudah berdua, sudah selesai. Wada'il kalam, dan tinggalkanlah engkau al-kalama, berbicara roksan, secara sama sekali. Bil khutbati, di saat khutbah jangan bicara, Pak.
nggak boleh bicara sama sekali ketika khutbah. Fil khabari, dari dalam hadis khabar, anna man qala li sahibi, anna man, bahwa orang atau barang siapa, atau anna man, bahwa orang atau sesungguhnya orang, qala yang berkata li sahibihi pada temannya, wal imam, sedangkan imam yahdubu sedang berkhutbah, ansid, kemudian dia mengatakan ansid, dia mau, padahal kasih tahu ke pinggirnya disuruh diam, atau sah, diamlah, faqad lawa, maka sungguh sia-sia dia. Padahal hanya ngingetin, tuh mengerti waktu itu, jangan ngomong terus, diam. Yang ngingetin saja dia sudah laga, sia-sia, apalagi yang ngomongkan di awal, sia-sia. Wa man lawa fala jumu'ata lah, wa man lawa, dan barang siapa yang sia-sia, fala jumu'ata lah, maka tidak ada Jumat baginya. Makanya kalau mau ngingetin jangan bilang diam, diam, lawa. Ay li'anna qawlahu, li'anna qawlahu, karena sesungguhnya perkataannya, ansid berupa kata ansid, diam, ansid, diam, soh, diam ya. Kalamun, yaitu kalam, pembicaraan. Ya bersama mawon, karena bilang diam itu dia tempat sadar sudah bicara. Ya sama, ya namanya bicara, tahu tak? Fayam bawin, maka seharusnya ayan ia melarang dia, wairahu, kepada selain dia. Fayam bawin, dan maka seharusnya ayan ia melarang dia, wairahu, kepada selainnya, bil isyarati, dengan isyarah, la bil lafzi, bukan dengan lafaz. Gini ya, dengan isyarah. Pokoknya dengan isyarah. Ya, jangan terlalu atas kalau gini, tapi disuruh kopinya sudah cepat berhenti. Sumat tadi, kemudian ikutlah engkau bil imam, pada imam, kama sababa, sebagaimana telah berlalu penjelasan ini. Faidah barauta, maka jika telah selesai engkau, faidah barauta, faidah barauta, maka jika selesai engkau, wasallamta, selesai dari Jumat, wasallamta, dan sudah mengucapkan salam. Ya, kalau sudah selesai sholat Jumat, sudah mengucapkan salam, faqra, maka bacalah engkau al-Fatihah, pada surah Al-Fatihah, qabla an tatakallama, sebelum engkau bicara. Ini saya temukan Pak, di Nashihul Ibad juga ada, di A'anatul Talibin juga ada. Khasiatnya banyak ya Pak. Baca berapa sebelum bicara tapi, dan kalau di dalam kitab lain itu sebelum bicara, dan jangan merubah kaki. Jadi ketika duduk terakhir sampai selesai membaca ini, nah, jangan dirubah. Berapa? Sab'a marratin, sebelum engkau qabla an tatakallama, sebelum bicara, sab'a marratin, 7 kali. Jadi Fatihah membaca 7 kali. Wal ikhlasa, dan surah Al-Ikhlas sab'an, 7 kali. Kalau tadi 50 kan berapa? Ini banyak. Ini hampir semua mengamalkan kalau di kampung.
masjid-masjid perkampungan biasanya Ahmadi ini kompak biasanya, ditambah biasanya ilahilas tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahabali tawbataw wa fil dunumi fa inna tawairu dhambil azim. Saya pernah ke Bogor juga pernah menemukan di kampung-kampung di atas sana. Terus ikhlas sab'an 7 kali wal mu'awwidataini dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sab'an 7 kali 7 kali. Apa fadilahnya? Fadzalika maka adapun surah-surah yang disebutkan tadi mulai dari Ikhlas, Mu'awwidhatain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, jika dibaca 7 kali yaksimuka akan melindungi engkau minal jumu'ati ilal jumu'ati al-ukhra, dari Jumat yang pertama sampai ke Jumat yang lain. Yang dilindungi bermacam-macam, hartanya dilindungi, istrinya dilindungi, anaknya dilindungi, rizkinya dilindungi, dagangannya dilindungi agar tidak mengecewakan. Wa yakunu dan ada apa dzalik, maksudnya surah-surah itu, surah-surah yang kita baca tadi itu hirzal benteng laka bagimu minasyaitan, dari syaitan. Ya dari musuh kita yang nyata ya syaitan, kita dibentengi. Wa qul ba'da dzalika, wa qul dan bacalah engkau ba'da dzalika setelah itu doa. Setelah baca doa. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muqaddim ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Mana biar mantap panjenengan nih, khasiatnya luar biasa. Cuma karena saya nggak bilang ajus hukum saja ini, saya ijazahkan kepada kalian, hanya nggak ngomong begitu. Ini makan kopi ya Pak. Allahumma ya Allah ya Ghaniyu ya Zat Maha Kaya. Oh, yang kaya itu yang disebut. Ini doa favorit Jumat lagi. Di mana Jumat itu memiliki saat-saat yang tersembunyi yang istijabah. Allahumma ya Allah ya Ghani wa Haidat yang Maha Kaya, ya Hamid wa Haidat yang terpuji, ya Mu'adil wa Haidat yang memulai, ya Mu'id wa Haidat yang mengembalikan, ya Rahim. Maksudnya kita dikembalikan dari tanah, dikembalikan lagi, dibangkitkan. Kita dari dari tanah menuju ke tanah, dan nanti dari tanah juga kita akan dikembalikan suatu saat, akan dibangkitkan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahim wa Haidat yang Maha Penyayang, ya Wadud yang Maha Pengasih. Apa permintaannya nih Pak? Aghnini, cukupkanlah aku, bihalalika dengan halalmu, an haramika daripada harammu. Minta kaya nih Pak, minta banyak duit. Kok kiai enggak? Kiai kok enggak kaya-kaya Pak Ustaz? Ya mungkin kiai enggak ngamalin ini, hanya nyampaikan saja.
Jadi kayaknya rata-rata cukup. Udah gak mikirin apa-apa itu. Yang penting dakwah senang. Wa bi ta'atika, dan dengan taatmu, an maksiatika, daripada maksiat kepadamu. Ya Allah, cukupkan aku, cukuplah halal bagiku, aku tidak mau yang haram. Cukuplah taat bagiku, saya tidak ingin maksiat kepadamu. Wa fi fadlika, dan karuniamu, berikanlah aku, cukupkanlah aku dengan karuniamu, aman siwaka, dari orang selainmu, aku tuh tidak butuh kepada selainmu ya Allah. Aku tidak butuh kepada orang lain. Yang aku butuhkan hanya Engkau seorang. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Gak butuh. Summa, kemudian, ini kan sedikit lah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'siyatika wa fadlika amman siwak. Jadi kalau panjenengan jadi imam, dirubah saja. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatika wa fadlika amman siwak. Baca. Tunggu orang lainnya kalau sudah dibaca. Tapi ini satu paket dengan membaca Alhamdulillah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ya minimal baca satu-satu, Pak. 3 kalau minimal, kalau mengguru-guru. Sayang. Terus. Summa salli, kemudian sholatlah engkau ba'dal Jum'ati, setelah Jumat. Summa, kemudian sholatlah engkau ba'dal Jum'ati, setelah Jumat, raka'ataini 2 rakaat. Au arba'an, atau 4 rakaat. Au sittan, atau 6 rakaat. Masna, secara apa? Dengan 2 rakaat. Berarti 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1. Silakan sholat setelah Jumat minimal 2 atau 4 rakaat atau 6 rakaat, dilakukan dengan cara 2. Fa kullu dzalika marwiyun, fa kullu dzalika, maka adapun tiap-tiap rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat yang kita sebutkan tadi itu, marwiyun, yaitu diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ya kalau memang buru-buru, jangan tinggalkan 2 rakaat setelah Jumat. Rata-rata orang kalau habis Jumat itu nggak nyaman biasanya, karena biasa kalau sudah berjamaah nggak sholat ba'diyah itu kurang gimana gitu ya. Walaupun di rumah sholat fardu, kadang kalau di rumah itu lupa untuk sholat ba'diyah, sholat qobliyah. Tapi kalau setelah berjamaah itu kayak kurang nyaman gitu kalau tidak melaksanakan ba'diyah atau qobliyah. Itu luar biasanya kita berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Rasulullah fi ahwalin, di dalam kondisi-kondisi muhtalifatin yang berbeda-beda. Summa, kemudian lazim, tetaplah engkau al-masjidah, di masjid, ilal maghribi, sampai maghrib, au ilal asri, atau sampai asar. Ya kalau panjenengan enggak ada kesibukan, ya lanjutkan di masjid itu sampai maghrib, sampai asar. Ini sudah diduga kalau banyak mulai sudah pensiun ya. Kalau yang pensiun ketimbang di rumah nonton, lebih baik
di masjid. Ya minimal habis sampai asar. Ya kalau nggak bisa sampai asar, ya nggak apa-apa, cukup 2 rakaat. Kalau bisa asar, kalau bisa lagi sampai maghrib. Wakun dan adalah engkau hasanal muraqabati, sebaik-baiknya antisipasi, mempersiapkan, sebaik-baiknya mempersiapkan antisipasi. Apa? Lisa'atis syarifati, untuk waktu yang mulia. Persiapkan, kenapa? Harapannya adalah kita masuk kepada waktu yang fa'innaha, maka sesungguhnya saat waktu mubhamatun, yaitu tersembunyi fi jami'il yaumi, di seluruh hari. Fa'asaka, dan mudah-mudahan antudrikaha, engkau mendapati saat, engkau mendapatinya, wa anta, sedangkan engkau khashi'un, yaitu orang yang khusyuk lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Mutadallilun, yang merendahkan, mutadarriun, yang merendahkan diri, wala ta'dzur. Jadi harapannya siapa tahu ketika waktu yang mulia itu panjenengan dalam keadaan khusyuk, yang sedang merendahkan kepada Allah, yang tidak ada lain di hatinya dan di kepalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'dzur, dan jangan hadir engkau fil jami'i, di masjid jami', majalisal khilaki, kepada majlis-majlis yang melingkar. Maksudnya ngobrol. Wala majalisal qissasi, dan majlis para pendongeng. Usahakan, ya biasanya malah yang banyak yang begini, yang melingkar begini, melingkar ngomongin apa ya, setelah apa, setelah Jumat duduk nongkrong ngomongin ngomongin kisah ceritain, ya tetangganya kena semua, mulai dari RT 1 sampai RT 12. Wala majalis, dan janganlah duduk wala majalis al-qissasi, dan jangan duduklah engkau pada para pendongeng, pada para pencerita. Bal, duduklah, akan tetapi majlis al-ilmi, duduklah engkau pada majlis ilmu an-nafi, yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu nafi itu? Wa wadapun al-ilmu nafi alladhi, yang yasidu, yang menambah apa ilmu, fi haufika, di dalam takutmu, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Ilmu yang bermanfaat itu pasti akan membuatmu takut kepada Allah. Wa yanqusu, dan juga berkurang, min raubatika, mengurangi daripada ilmu itu, min raubatika, dari kesenanganmu di dunia, kecintaanmu di dalam urusan dunia. Fakullu ilmin, adapun tiap-tiap ilmu, la yad'uka, tidak akan mendorong, yang tidak mendorong, yang tidak mengajak kepadamu, minat dunia, dari dunia, ilal akhirat, pada akhirat. Fal jahlu a'wadu, itu apa? A'wadu yang terlalu, ya saya a'wadu soalnya. Faliyajahlu, maka adapun bodoh, a'wadu, yaitu lebih bermanfaat, alaika, atasmu, minhu, daripada ilmu itu. Kalau ilmu itu, engkau punya ilmu, tapi tidak bisa mendorong engkau dari cinta dunia menuju akhirat, maka lebih baik bodoh. Kata Imam Musa, percuma ilmunya, maka akan menjadi beban. Fasta'id, maka mintalah engkau perlindungan. Fasta'id, maka mintalah perlindungan engkau billahi, kepada Allah. Min ilmin, dari ilmu, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, apa ilmu itu. Ya, minta perlindungan. Kita diajarkan dulu, Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa aksir, dan perbanyaklah engkau bila doa itu doa, inda tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, wa inda zawali, dan dari tergelincirnya matahari, wa inda ghurubi, dan dari terbenamnya matahari.
wa inda iqamati dan ketika iqamah, wa inda su'udi dan ketika naiknya, wa inda su'udil khatibi dan ketika naiknya khatib al-mimbar kepada mimbar, wa inda qiyamin nasi dan ketika berdirinya manusia ila sholati untuk menuju sholat. Perbanyak berdoa Pak, mulai dari terbitnya matahari, tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, sedang iqamah mau bermotor, perbanyak doa. Ketika naiknya khotib ke mimbar, perbanyak berdoa. Ini waktu yang kemudian ditakutkan ini adalah waktu yang istijabah. Ketika mimbar naik, ketika orang-orang mau siap-siap sholat, perbanyak berdoa. Jangan lewatkan saya ngaji. Fayusiku dan hampir antakuna sa'atu ada apa waktu asyarifatu yang mulia fi ba'di hadhil awqati di waktu-waktu ini yang kita sebutkan tadi. Wajtahi dan usahakanlah engkau antasaddaqa fi hadzal yaumi, bersedekah di hari ini, maksudnya hari Jumat, bima taqdiru alaihi semampu panjenengan. Jadi panjenengan sedekah seberapapun yang panjenengan mampu. Wa in qalla meskipun sedikit, enggak harus banyak. Kalau tunggu banyak enggak sedekah-sedekah sampai mati Pak. Fata jamaah maka mengumpulkan engkau baina sholati wa shaumi wa shadaqati wal qiraah, antara sholat, puasa, sedekah dan membaca Al-Qur'an, wa dzikri dan zikir, wal i'tikaf dan i'tikaf. Kalau bisa kumpulkan di hari Jumat itu puasa, sedekah, membaca Al-Qur'an, zikir dan i'tikaf. Waribati dan menunggu waktu sholat ribat itu sekarang sholat Jumat, nanti nunggu untuk hadirnya sholat asar. Waj'al dan jadilah engkau hadal yaumah hari ini, hari Jumat maksudnya, hari itu hari Jumat, minan usbu'i di antara satu minggu, khosotan dengan khusus li akhiratika untuk akhiratmu. Jadikan hari Jumat itu khusus untuk kesibukan akhirat panjenengan. Fa'asa maka mudah-mudahan ayyakuna ada apa hari Jumat itu kafaratan sebagai kafarah, penghapus kesalahan-kesalahan, menjadi kafarah, penebus di baqiyatil usbu'i untuk sisa-sisa satu minggu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.